Terus komputer. Alright, kita akan mulai materinya guys. Baik, tak besarin dulu ya. Alright, I think that should be good on this way. Alright. Jadi untuk malam hari ini kita masuk pada conjunction dalam adverbial clause. Nah, dalam conjunction adverbial clause itu teman-teman dia sering masuk ke TOEFL part A ya. Jadi fill in the blank atau kita sebut dengan sentence completion. Nah, untuk yang adverbial clause dia itu yang pertama yang pasti masuk di situ itu ketika dia masuk pada tataran soal di awal kalimat. Jadi gini, semua adverbial clause ini atau conjunction adverbial clause ketika dia masuk pada soal dan dia muncul di awal kalimat, maka dia nantinya pasti memicu koma di pertengahan. Ya, contoh nih misalnya kita anggap saja kita ambil salah satunya misalnya kita ambil because ya. Berarti kita akan menulis because ya. Because I feel hungry, koma. Nah, because I feel hungry, koma. Nah, ketika sebuah because atau conjunction adverbial clause muncul di awal kalimat, maka dia pasti akan memicu koma. Oleh karena itu, koma yang ada di sini kita sebut dengan koma adverb. Next ya. Apakah bisa noun clause atau adjective clause kalau misalnya muncul di awal kalimat memicu koma? Jawabannya tidak. Ingat, adjective clause tidak akan pernah mungkin muncul di awal kalimat. Nggak pernah. Kenapa? Dia itu adjektif. Dan yang namanya adjektif pasti wajib bersama noun. Maka kalau teman-teman perhatikan yang kemarin, yang adjective clause, itu semuanya tidak ada yang di awal kalimat. Mentok dia muncul setelah kata benda. Contoh nih, misalnya nomor 29 nih. Lihat, the cake that, jadi that ini muncul tidak pernah di awal kalimat. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai adjektif. Dia harus numpang ke kata cake. Baru muncul cake, baru dia boleh muncul seterusnya. Kenapa? Karena yang namanya adjektif dia hanya bisa melekat pada kata benda. Oleh karena itu, kalau sandarannya nggak ada, ya otomatis dia roboh. Nggak bisa gitu guys. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di awal kalimat itu nanti ternyata dia hanya noun clause, maka dia juga tidak bisa memicu koma. Alasannya sederhana. Contoh nih, nomor satu nih. Whoever finish first will win the prize. Jadi perhatikan, kenapa dia nggak memicu koma walaupun dia di awal kalimat? Ini dikarenakan mereka berfungsi sebagai subjek dan subjek tidak memerlukan koma di belakang sini. Nah, tidak memerlukan koma. Yang namanya subjek, habis subjek langsung verb. Kayak gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa adjective clause dan noun clause tidak mungkin memicu koma adverb seperti yang terjadi pada conjunction adverb yang ada di sini guys. Tuh. Pokoknya conjunction adverb yang manapun itu pasti memicu koma adverb tuh. Karena itu resiko untuk meletakkan conjunction adverb di awal kalimat. Contoh nih lagi misalnya. Nih lihat sin nih yang ada di sini nih. Sin she could not bring her son, koma. Lihat, itu akan muncul koma. Artinya kalau teman-teman nanti ketemu dengan sebuah titik-titik di awal kalimat kayak gini, nih titik-titik, dan di belakang ada koma, pasti jawabannya preposisi atau enggak conjunction. Gimana cara membedakannya? Teman-teman harus lihat nih. Di sini apabila ada sebuah kata kerja, kayak gini nih kata kerja, sebelum koma, maka di sini pasti conjunction. Alasannya sederhana. Karena semua conjunction wajib hukumnya diikuti oleh sebuah verb wajib. Oleh karena itu, dimanapun ada verb sebelum koma, berarti di situ ada conjunction yang dihilangkan. Kayak gitu guys. Dan sebaliknya, apabila teman-teman ketemu dengan conjunction, pasti di belakangnya akan muncul verb. Entah itu langsung atau dipisah dulu dengan yang namanya subjek. Jadi subjek itu kondisional aja gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan guys? Ada ya, masih ya, aman ya. Karena ini juga pernah dijelasin.
Terus di sini juga kalau teman-teman bertanya, apa sih yang sebenarnya kita sebut dengan conjunction adverbial clause? Atau lebih tepatnya apa sih adverbial clause itu? Adverbial clause itu guys adalah sebuah adverb atau sebuah clause yang berfungsi sebagai adverb. Atau lebih simpel lagi, apa itu adverbial clause? Adverbial clause itu adalah conjunction plus verbnya atau conjunction aja yang berfungsi sebagai adverb. Jadi kalau teman-teman lihat dari kata because I feel happy atau I feel hungry itu semuanya posisinya sebagai adverb. Loh kok ada adverb panjang kayak gini? Ini kita sebut dengan adverbial clause guys. Ya, jadi seperti itu apa fungsi dan penampakan dari adverbial clause. Oke, apa aja conjunction adverbial clause? Di sini adverbial clause itu conjunctionnya selain adjective clause dan noun clause. Namun wajib hati-hati karena ada beberapa conjunction yang pasti dia masuk ke tiga-tiganya. Yang mana? Yang pertama adalah when, yang kedua itu adalah where. Mereka berdua sama-sama masuk ke noun clause, mereka masuk ke adjective clause, dan mereka juga masuk ke adverbial clause. Pertanyaannya sederhana. Gimana cara membedakan antara when, misalnya kita ambil when ya, misalnya gimana caranya membedakan antara when yang adjective clause dan when yang noun clause serta when yang adverbial clause. Gimana tuh kira-kira caranya? Ada yang bisa jawab? Nih, Pak buat uraian. Alright. Alright. Pak buat di sini ya. Nah, perhatikan. Tak buat kalimatnya dulu. Yang pertama, misalnya tak buat kalimat I remember the day. Ya, remember the day when we met. Titik. When we met. Titik. So, yang pertama. Yang kedua, I remember when we met. Yang ketiga, I remember the place when we met. Nah, perhatikan, kira-kira yang mana yang noun clause, kira-kira mana yang adjective clause dan adverbial clause. Karena kenapa? Karena di sini semuanya menggunakan yang namanya, di sini sama-sama menggunakan when. Sama-sama menggunakan when. Ada yang mampu membedakan mana yang noun clause, adjective clause, dan adverbial clause? Ada yang mau coba? Kira-kira? Let's go guys. Coba guys. Uji nyali. Uji pemahaman yang kemarin. Kemarin kan sama nih sebenarnya. Kita anggap aja, coba gini aja. Cari yang mana di antara ketiga ini yang merupakan adjective clause. Ini cara nganalisannya sama kayak yang kemarin. Ini Kak Nafisa, Muhammad Nafisa. Yang pertama yang noun clause, yang adjective clause. Kenapa? Kira-kira. Kak boleh open mic. Ada keterangan noun the day itu sih. Alright, di sini ada keterangan noun di depannya. Loh, bagaimana dengan yang ini? Ini kan di depannya juga ada noun nih. Ini noun, ini noun. Iya. Sorry, izin menjawab boleh, Sir? Boleh. Oke, jadi yang pertama itu kan adjective clause karena sebelum when itu ada noun yang masih berhubungan dengan conjunction-nya. Sedangkan Alright. yang kedua itu noun clause karena sebelum when itu ada
ada verb, jadi masuk kategori noun clause. Sedangkan yang Oh, ketiga itu adalah adverbial clause karena sebelumnya itu ada noun yang tidak ada hubungannya dengan conjunction-nya, tidak alright, bersinggungan langsung gitu. Jadi itu. alright. Ya dari Kak Luna udah aman ya, Kak Luna Mayani. Yang pertama benar, itu sudah benar fix, berarti yang kemarin itu dapat banget. Oh, dia jadi sering jadi perwakilan dia. Jadi yang pertama ini benar kata Kak calon suami Luna Maya, panjang kali nama kau, astagfirullah. Nih, perhatiin nih. Nih, when bener memang. Memang ini yang jadi clue pertama, sebelum conjunction selalu ada kata benda. Fix, bener tuh. Kak Luna tuh, bener nih ya. Nah, dan yang kedua adalah kata benda tersebut harus sinkron atau harus sama dengan conjunction. Contoh, when ini sifatnya dia menanyakan apa? Dia kan dia kan WH question gitu kan. Dia menanyakan apa? When menanyakan waktu kan, waktu. Sementara the day itu juga kata benda yang berbasis waktu. Hari itu kan waktu. Nah, maka karena dia sama-sama waktu ya, berarti antara conjunction dengan yang noun yang dirujuk itu sama atau sinkron. Ya, berarti kalau cocok kayak gini, berarti dia itu kita sebut dengan AC. Terus apa bedanya dengan yang di delta yang di nomor 3? Lihat, when di sini menanyakan apa? Waktu. Nah, sementara the place ini untuk tempat. Sinkron nggak waktu dengan tempat sinonimnya? Nggak sinkron. Kalau nggak sinkron, pilihannya cuma dua, noun clause dan adverbial clause. Masalahnya di sini noun clause itu hanya bisa terjadi ini jika kata kerjanya memiliki dua objek. Contoh nih misalnya kayak gini. Please tell me the place misalnya please tell me sorry bentar, please tell me, astagfirullah, please tell me where we will meet. Perhatikan, lihat, ini kan memang apa? Ini merupakan sebuah conjunction yang berbasis tempat. Nah, sementara ini adalah kata benda atau pronoun, tapi dia menunjukkan manusia atau human. Sinkron. Tapi perhatikan di sini. Di sini ada kata tell yang selalu mempunyai dua objek. Objek yang pertama adalah me, objek yang kedua adalah where. Nah, jadi tell ini yang menyebabkan ini menjadi objek, dan yang where will we meet ini akan menjadi objek yang kedua. Itu yang pertama. Terus di sini juga teman-teman kalau misalnya kalau misalnya yang ini teman-teman yang di contoh yang ini teman-teman dia akan bermakna di mana. Ya, di mana kita akan makan. Sementara kalau teman-teman perhatikan, ini kan masih bermakna apa sih? 5W 1H, artinya masih bermakna pertanyaan. Coba perhatikan, menurut teman-teman nomor 3 itu artinya apa? I remember the place when we met. Apakah dia maknanya aku masih mengingat tempat kapan kita ketemu atau ketika kita bertemu? Ketika dia bermakna ketika, itulah yang kita sebut dengan noun clause, guys. Simpelnya gini. Intinya kalau teman-teman ketemu dengan sebuah conjunction nggak sinkron dengan noun yang ada di depannya, potentially itu adalah noun clause dan adverbial clause. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu dengan kasus seperti itu, cek kata kerjanya dia kira-kira punya satu objek apa dua. Oh, dia punya satu objek, berarti ini objeknya doang. Berarti ini adalah adverb, keterangan. Setelah objek, pasti muncul keterangan. Namun, ada kasus seperti kata tell,
di mana dia itu memiliki objek dua, satu yang di sini, satunya lagi yang ada di sini, guys. Jadi seperti itu, ya. Terus bagaimana dengan yang noun clause? Yang noun clause itu cukup mudah. Teman-teman cek aja sebelum conjunction ada kata apa? Oh, dia ada verb. Conjunction yang boleh muncul setelah verb itu hanya conjunctionnya NC. Tuh, teman-teman. Ya. Jadi yang apa Kak Luna tadi sampaikan itu semuanya udah benar banget. Tuh. Ya, udah benar banget. Tinggal teman-teman cocokin aja di sini. Hati-hati terhadap kata kerjanya aja. Kalau misalnya ini dalam case, kalau misalnya teman-teman ketemu dengan conjunction yang nggak sinkron dengan kata kerjanya. Apakah kata kerjanya punya dua objek atau satu objek? Oh, dia satu. Berarti dia itu adalah adverbial clause. Oh, dia punya dua. Oh, berarti dia adverbial clause. Kayak gitu. Tapi hal ini jarang banget terjadi, kecuali siswa teman-teman suatu saat ada siswa yang kritis dan dia nanya-nanya tentang perbedaan ini. Tapi jarang sih ada orang yang kritis dan mendalami grammar sampai seperti itu. Jarang. Untuk sekarang jarang. Kalau dulu di zamanku itu banyak banget. Banyak. Kalau sekarang itu kayaknya teman-teman yang penting bisa ngomong gitu. Udah kelar. Gitu ya. Contoh nih misalnya nih, kita masuk ke contoh soal yang ada di sini. Nah, contoh-contohnya. Yang pertama coba teman-teman perhatikan di sini. I remember the place when we met. Nah, ini yang tadi nih perhatikan. Remember itu hanya punya satu objek. Kalau dia punya satu objek berarti objeknya cuma the place. Berarti when ke belakang ini jelas dia sebagai adverb. Itu pertama. Bukti yang kedua, when di sini tidak sinkron dengan place. When itu adalah adverb of time ya atau keterangan waktu. Sementara place ini keterangan tempat, gak sinkron, gak cocok. Berarti dia jelas adverbial clause. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat where di sini teman-teman, I will go where she goes. Apakah di sini noun clause karena di depannya ada sebuah kata kerja? Kira-kira dia noun clause apa bukan tuh? Gimana cara membedakan dengan noun clause? Caranya sederhana. Perhatikan, kata go itu punya objek apa enggak, guys? Kira-kira butuh objek apa enggak tuh? Menurut teman-teman, go itu butuh objek apa enggak? Punya objek apa enggak atau butuh objek apa enggak? Kira-kira. Go, kata go. Kira-kira ayo. Tidak, sir. Termasuk intransitif. Itu intransitif, artinya tidak butuh. Kalau tidak butuh objek atau tidak ada objek, maka yang pasti muncul di situ pastilah adverb. Nah, kalau misalnya ngira teman-teman, oh ini adalah noun clause, ya mungkin. Kenapa? Kalau noun clause muncul setelah kata kerja, berarti dia akan jadi objek dari kata kerja tersebut. Sementara kata go yang ada di sini, ini tidak punya objek. Lantas, bagaimana mungkin ada where yang ada di sini berfungsi sebagai objek kalau kata kerjanya aja nggak punya objek? Berarti kesimpulannya cuma satu, dia pasti jadi adverb. Tuh. Adverb apa namanya? Karena dia ada konjungsinya, namanya adverbial clause. Fix ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kan misalnya nih, teman-teman kan taunya if itu adalah conditional sentence kan ya. Dan di list conjunction ini tidak ada if tuh. Nah, maka teman-teman perhatikan ciri-cirinya. If you need me, mungkin nggak conjunction selain adverbial clause memicu koma di situ, meskipun tidak ada di list di atas? Jawabannya tidak. Maka if ini teman-teman pasti dia conjunction dari adverbial clause. Lo kok nggak dimasukin? Karena if itu punya tempat sendiri, yaitu kita sebut dengan conditional sentence gitu ya. Jadi conditional sentence itu adalah pecahan dari adverbial clause. Kok tahu kalau dia adverbial clause? Lihat, kalau if-nya kita letakkan di depan, maka dia akan memicu koma. Itu bukti yang paling jelas dari adverbial clause. Gitu ya. Tuh. Begitupun yang selanjutnya di sini kata I like you like me. Di sini nih. Nih, kalau yang di atas kan gampang tidak. As many as I am, itu conjunction adverbial clause. Ya. Atau misalnya di sini I like you like me. Aku suka kamu seperti kamu menyukaiku. Nah,
itu juga merupakan conjunction adverbial clause. Jadi hati-hati terhadap kata like, karena like itu banyak banget fungsinya. Apakah like ini ada di list conjunction? Tidak. Tidak ada di situ. Kenapa? Karena yang ada di atas itu yang paling sering masuk ke TOEFL. Ya, adverbial clause untuk yang sering masuk ke TOEFL. Kalau misalnya nanti teman-teman itu anggaplah udah hafal nih list conjunction gitu kan. Terus teman-teman ketemu dengan sebuah conjunction muncul di awal kalimat kayak like misalnya, apakah terus memicu koma, maka teman-teman jangan terpaku pada tabel. Itu adalah ciri-ciri conjunction adverbial clause ketika dia memicu koma. Contoh nih, like you like me, koma I like you. Kayak gitu. Itu tetap jadi conjunction adverbial clause. Jadi jangan terpacu pada arti di atas. Tabel yang di atas. Yang di atas ini khusus conjunction yang sering masuk ke soal. Tapi dalam real life itu bisa aja yang lebih bervariasi. Gitu ya. Sama dengan kayak wherever, whenever, atau so that, in order that, because. Kalau because pasti masuk ya. As soon as dan yang lainnya itu fungsinya sama guys. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal? Silahkan kalau ada pertanyaan. Biar teman-teman nanti gak kagok. Nanti paham kalau udah masuk ke soal, tiba-tiba teman-teman jadi sakit, demam lah, apalah katanya di grup tadi. Ada pertanyaan? Boleh diulang. Yang mana yang mau diulang? Yang mana yang mau diulang? Sada Dino. Ini Mbak Sada apa Mas Dino? Yang mana nih? Mbak Sada apa Mas Dino? Yang mana yang mau diulang, guys? Yang conjunction. Iya, yang conjunction yang gimana? Nah, maksudnya gini. Conjunction itu yang paling sering muncul di TOEFL cuma ini. Ya, cuma yang ada di tabel. Nah, tapi kalau dalam kehidupan nyata, misalnya teman-teman sudah baca artikel, terus misalnya teman-teman juga misalnya nanti masuk ke IELTS, itu nanti akan ada conjunction-conjunction yang selain yang di tabel ini, yang mungkin teman-teman ketahui. Nah, saya takutnya kayak gini. Oh, kata Mister itu yang ada di ini adverbial clause, conjunction adverbial clause. Enggak guys, ini cuma yang sering masuk. Adverbial clause itu masih ada lebih, contohnya in order that itu nggak masuk ke atas kan, nggak ada kan, nggak ada di atas. Nah itu adverbial clause. Caranya gimana? Cara mengetahuinya? Coba balik conjunction-nya letakkan di depan. Misalnya in order that. In order that, misalnya in order that she can take, misalnya she can eat, misalnya kita singkat aja. Agar dia dapat makan, pasti dia muncul koma guys. Koma, she work as bla bla bla. Kayak gitu. Ya, jadi cara ngeceknya apakah conjunction itu adverbial clause, teman-teman letakkan aja dia di depan. Kalau dia misalnya muncul koma, maka dia adverbial clause. Gimana kalau misalnya kita nggak paham artinya? Tebak aja, teman-teman tebak. Misalnya he went to cinema in order that they can sit in front gitu. Nah, dia pergi ke sinema agar mereka itu bisa duduk di depan atau agar mereka bisa nonton film dan yang lainnya. Kayak gitu. Jadi maknanya agar. Nah, letakin tuh dalam bahasa Indonesia. Agar kita bisa dapat, misalnya agar kita bisa makan enak, koma, kita harus bekerja. Nah, kayak gitu-gitu cara ngeceknya untuk conjunction adverbial clause. Gitu ya. Next one. Nih, perhatikan nih. Ada note. Note ini penting, berarti dia ringkasan dari materi. Conjunction adverbial clause sama pentingnya dengan preposisi itu. Nah, perhatikan nih. Dengan preposisi. Kenapa? Dan bahkan dalam TOEFL, conjunction sering dikombinasikan dengan preposisi untuk ngeco kita. Hal ini dikarenakan AC, adjective clause, ya, karena di sini conjunction AC, bukan conjunction AC ya. Conjunction AVC, ini kurang V-nya. AVC atau adverbial clause memiliki karakter yang sama persis seperti preposisi, guys.
Di mana saat dia berada di depan, dia akan memicu yang namanya koma adverb. Jadi yang kemarin tuh. Jadi kalau ada titik-titik di awal, terus di belakang ada koma, pemicunya cuma dua tuh. Yang pertama isinya conjunction, yang kedua isinya titik-titiknya nih. Kalau misalnya di depan koma ini ada verbnya, maka di situ pasti isinya conjunction. Kalau di depan koma ini hanya berisi selain verb atau tidak ada verbnya, maka jawabannya preposisi. Kenapa seperti itu? Karena semua conjunction wajib diikuti verb. Oke. Kalau preposisi tidak boleh diikuti verb. Preposisi itu hanya boleh diikuti oleh noun ataupun noun phrase. Gitu ya. Aman ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman coba perhatikan soal nomor 1. Perhatikan, ini soal TOEFL asli nih. Titik, 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 titik. Nah, ada di depan nih ya, koma tuh, bla 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 bla, decrease, koma. Nah, ada titik-titik di awal, terus di belakang muncul koma, maka jawabannya yang kemarin, preposisi atau enggak conjunction. Cek, sebelum kata kerjanya, sebelum koma ada kata kerjanya enggak? Ada, mana? Decrease, ini merupakan kata kerja. Berarti fix jawaban di sini ini adalah sebuah conjunction, guys. Ya, di sini pasti conjunction. Kenapa? Hanya conjunction lah yang boleh diikuti oleh kata kerja. Ya, fix seperti ini nih, dah. Maka semua opsi yang bukan kata kerja gugur. Even ini merupakan sebuah adverb, gugur. Do to ini juga gugur karena dia preposisi. Terus there was ini juga gugur karena ini adalah kalimat. Apa buktinya kalau dia kalimat? Setiap ada opsi, ada verbnya, itu pasti kalimat. Sehingga yang akan jadi jawaban adalah si Charlie. Segampang itu tuh guys. Terus ada tuh makhluk-makhluk bilang, baru buka soal, langsung teman-teman kena gelombang kejut TOEFL, terus pusing lah. Apalah karena teman-teman itu jangan terlalu tegang kalau ngerti soal, santai gitu loh. Uang itu nggak bayar maksudnya. Kalau tes teman-teman pantas tegang karena untuk ikut tes teman-teman bayar gitu loh. Kalau ini kan teman-teman juga nggak disanksi, nggak ada yang negur, terus teman-teman nggak ada yang marahin. Jadi teman-teman nggak perlu itu. Yang penting teman-teman coba aja, gitu ya. Nggak usah takut nanti, nggak usah tegang, santai aja. Nggak ada yang marah. Saya akan selalu support teman-teman kok. Kalau nggak paham, tanyakan aja. Kalau butuh penjelasan banyak, tak telepon nanti. Ya, next nomor 2. Titik-titik di awal, di belakang ada koma enggak? Oh ada nih. Nah kalau ada, cek apakah kata kerjanya ada atau enggak tuh di depan koma. Oh ada, mana was? Oke, karena di situ sudah ada kata kerja, berarti di sini nomor 2 isinya pasti conjunction tuh. Oke, berarti semua opsi yang bukan conjunction gugur. Oke, because of gugur. Despite of gugur, ya, despite, apalagi ada of-nya kan, despite itu gak perlu of, in spite of yang ada. Terus even juga gugur karena yang 2 ini prep, yang ini adverb. Nah jawabannya mana? Alpha. Sesederhana itu guys. Yang ketiga, titik-titik di awal. Oke, ada koma nggak di belakang? Ada. Ada kata kerjanya nggak sebelumnya? Ada. Yang mana? Freeze. Berarti jawabannya conjunction tuh. Semua opsi yang bukan conjunction gugur. Yang mana? Delta gugur duluan. Kenapa? Karena during itu adalah sebuah preposisi. Bagaimana dengan while, until, dan when? Ini semuanya sama-sama conjunction guys. Kalau mereka sama-sama conjunction, maka teman-teman bisa masuk dari segi makna. Karena mereka bertiga sama-sama masuk dah. Artinya menurut structure, susunan udah sama-sama benar tuh. Gitu ya. Oke, yang pertama nih. Di sini yang pertama when berarti ketika atau kapan. Nggak mungkin kapan sih. Ini pasti ketika tuh maknanya. Until sampai, terus while itu artinya ketika atau saat. Terus di sini ada makna di sini. The lake freeze in the winter. Apakah ketika sebuah danau membeku di musim dingin, local are able to walk across it. Lokal atau penduduk lokal itu dapat berjalan melintasinya. Kalau kita ambil ketika. Terus until sampai danau ini membeku di musim dingin, lokal bisa
Tuh. Kayaknya yang until enggak ya, enggak masuk ya. Sisanya while. Nah, jadi while ini bermakna ketika. Kalau when itu bisa bermakna saat atau ketika juga boleh sih sebenarnya. Menurut teman-teman yang mana? Alfa apa jadi? When the light freeze in the winter atau while the lake freeze in the winter, lokal able to. Ketika apa saat? Come on. Kira-kira apa nih? Risaknya cuma benar 10. Nggak apa-apa, aku dulu benar 11. While. While apa when? Ketika, karena ini sama guys, mananya ini sama. Antara when dengan while itu sama. Jadi misalnya when. When itu ketika. Paling sering itu dimanakan ketika. Kalau while itu kalau nggak salah dia saat. Iya saat dia. Apa bedanya saat dengan ketika? Saat aku makan, ketika aku makan, apa bedanya sih antara itu? While dengan when, kedua-duanya sama-sama adverb. Menurut teman-teman yang mana? When? When itu ketika, saat, atau kapan. While itu saat sedang, biasanya while itu bersamaan guys. Jadi while itu ketika tapi bersamaan. Sementara kalau when itu biasanya berurutan. Ya. Jadi kira-kira orang-orang ini ketika legnya membeku secara bersamaan, orang-orang itu bisa nyebrang, apa legnya dulu membeku baru mereka itu nyebrang. Berurutan apa berbarengan nih? Kira-kira menurut teman-teman. Kalau misalnya berbarengan, maka jawabannya while. Tapi kalau dia berurutan, jadi beku dulu nih, baru mereka nyebrang. Atau saat mereka nyebrang, itunya membeku gitu. Yang mana nih ketika? Bareng atau berurutan menurut teman-teman? Jawabannya berurutan. Karena nggak mungkin teman-teman saat itu baru teman-teman itu. Jadi dia beku dulu. Nah, beku dulu baru mereka bisa nyebrang gitu. Ya. Berurutan berarti jawabannya yang when bukan yang while. Ingat meskipun mereka sama-sama bermakna ketika atau saat, mereka itu beda pada konsep. Kalau when itu berurutan, sementara kalau while itu terjadi bersamaan. Contoh nih, while watching television, misalnya, while watching television, saat nonton TV, aku makan nasi. Jadi dia bersamaan tuh. Jadi dia makan sambil nonton. Gitu, kalau while. Sementara ketika kalau teman-teman pakai when, misalnya, ketika menonton TV, saya makan nasi. Gitu. Artinya, nonton dulu, baru makan. Kayak gitu guys ya. Nonton dulu, baru di pertengahan tuh teman-teman karena udah nonton nih, baru makan gitu. Ya, fix ya kayak gitu ya. Terus yang nomor 4 nih, perhatikan. Di sini sama kasusnya, titik-titik di awal. Cek ada koma enggak? Ada. Setelah kata implemented. Nah, kata kerjanya ada were implemented itu sendiri. Maka jawabannya pasti conjunction. Semua yang bukan conjunction gugur. Yang pertama bravo karena dia preposisi. Terus in case ini juga merupakan preposisi. In case itu artinya apa guys? Nah, kadang itu just in case. Just in case. Apa kira-kira artinya? Just in case. Kalau takutnya buat jaga-jaga aja. Just in case. Itu artinya kalau atau seumpama atau buat jaga-jaga kayak gitu. Itu just in case ya. Jadi di sini tersisa Alpha dan Charlie. Terus di sini new regulation were implemented, the air quality improve significantly. Dia berurutan ya. Kalau berurutan, apakah mungkin pakai while? Jawabannya tidak. While itu tidak berurutan, dia bersamaan. Jawabannya after. Ya, itu ya. Sekarang, karena sudah tersedia 4 soal, maka saya akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok.
Oke, berarti per orang ini langsung keluar tuh. Mau dibagi jadi kelompok, dia langsung kabur tuh satu. Oke, terus berarti kalau 18 berarti ini 16, berarti per grup isinya 4-4. Ya, 4-4, 5 menit ya. Buat dulu bracket room. Bracket room, di sini ada 4 grup. Oke, untuk tugasnya kelompok pertama ya nomor 5, kelompok kedua 6 dan seterusnya. Jadi kelompok 4 itu berarti menangani soal nomor 8. Oke, are you ready guys? See you in the breakout room. Alright. Breakout room. Alright. Silahkan masuk. Open all room. All good. Silakan. Alright. Pak pause dulu recordingnya. Nanti kalau itu apa? Alright. Kelompok pertama nomor 5. Jawabannya apa? Atau yang mana? Siapa nih kelompok 1? Saya tak cek. Ya tak jepret-jepret tadi. Kelompok 1 Elfrida, Yudi, artis kita. Terus JJ Sadadino. Mak katanya, Mak Sadadino. Mak Sada. Tes. Ya, tes ayo. Oke. Nomor 5. Apa hasil diskusinya? Jadi pertama-tama kita cari dulu blanknya sama komanya, Alright. lalu dapat cari apakah di depannya itu ada kata kerja. Kalau ada berarti conjunction, kalau nggak ada berarti preposisi. Lalu karena ada itu kita head itu kita anggap verb, jadi kita conjunction. Nah, jadi setelah dilihat di option yang cocok dengan konteksnya karena because, since juga conjunction sepertinya, jadi kita lihat konteksnya. Setelah lihat konteksnya yang nyambung yaitu although, yaitu meskipun. Jadi jawabannya beta. Terima kasih. Alright, very good. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan jawaban dari kelompok 1 alias ahli kita, Mas Yudi, ini sudah benar banget guys. Jadi di sini perhatikan nih, kadang soal itu tidak seindah praktek. Sorry to say, tapi itu kenyataannya memang kadang di teori itu tadi itu banyak campuran dengan preposisi sehingga kita mudah mengeliminasi. Namun ketika masuk ke soal, kadang opsinya malah semuanya conjunction kayak gini. Keempat-empatnya conjunction. Nah, maka kalau sudah seperti ini, teman-teman cek konteks. Benar kata Mas Yudi tadi, cek konteksnya. Nah, di sini perhatikan, di sini ada because, although, since, dan therefore, oleh karena itu. Namun kalau teman-teman perhatikan, di sini she had all necessary qualification. Positif apa negatif tuh kesannya? Positif kan? Oke. Sementara di kalimat kedua, she was not offered. Berarti karena dia was not negatif. Kalau bertentangan, conjunction yang paling cocok adalah yang bertentangan juga. Apakah because bertentangan? Enggak, because itu berurutan. Karena dia kausalitas kan, efek. Nah, terus yang kedua, since itu juga berurutan. Since itu sama seperti kata when. Therefore itu sama seperti kata because, dia efek. Yang bertentangan itu adalah si Bravo guys. Ya, yang although dia kontras ya. Kalau kontras kita pilih yang although aja gitu. Nomor 6, good job buat Kak Yudi. Mantap banget. Nomor 6. Silahkan nomor 6. Nomor 6 ini kelompok kedua. Kelompok kedua itu ada Sinta,
Gusti, dan Yola Julianti. Itu. Mana nih makhluk-makhluk nih? Hadir, Sir. Alright, ya yang mana? Coba ya, Sir ya. Ini dari kelompok 6. Alright, Menganalisanya pertama itu karena titiknya di depan, terus dilihat ada koma adverb. Terus oke. juga adverbnya yaitu were unsuccessful. Nah, dari pilihan A, B, C, D itu yang pertama dieliminasi itu Bravo. Even itu karena adverb. Nah, Oh, Alpha, Charlie sama Delta itu kan sama-sama conjunction. Nah, tapi secara makna itu kita masuknya ke yang Charlie. Jadi meskipun apa namanya mereka sudah memberikan effort tapi itu gagal gitu. Kalau secara as kan gak nyambung ya. Terus unless juga maknanya nggak masuk. Jadi milihnya yang Charlie. yang Charlie Oldo ya. Hmm. Alright, perhatikan nih. Their effort were unsuccessful. Berarti kalimat pertama negatif ya, konotasinya negatif. They tried several times. Mau mencoba lagi itu positif apa enggak? Positif kan? Kalau positif berarti kalimat pertama, kalimat kedua itu kontras. Kalau kontras teman-teman, conjunction yang kontras yang mana? Jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa enggak es? Es ini kalau dalam conjunction dia maknanya karena. Kalau sebagai conjunction dia akan bermakna seperti. Ya, kalau preposisi seperti, kalau conjunction maknanya karena. Sama seperti kata because. Nah, sementara kalau unless ini artinya kecuali kalau. Nah, unless you can eat rice, you can be healthy. Kecuali kau bisa makan nasi, kau bisa sehat gitu. Ya, jadi unless itu juga nggak akan kepilih, alpha juga nggak. Jawabannya si Charlie, mantap. Jadi kalau sudah masuk ke makna, teman-teman sekalian cek makna, cek positif apa negatif nih. Kalau ada although, biasanya although itu yang akan sering menjadi jawaban. Oke, selanjutnya kelompok ketiga atau nomor 7 kita punya Ica, Alawia, Michael, tidak salah sebut Michael sekarang ini. Terus Michael dan Robia. Ica, Michael, Robia. Nah, let's go. Siapa nih yang mau jadi wakil? Ica, Michael, para pemimpin ini. Cowok, Michael, Robia. Tapi Robia ini juga tadi disebut emas sih. Mas Robi. Ayo Mas Robi, Mas Robi. Mas Robi atau Michael? Michael aja, Kak Michael. Mana Michaelnya? Izin Michaelnya ke. coba menjawab, Sir. Alright. Coba. Unit assistant, feel free to contact the help desk. Ini ada komanya, kemudian sudah ada verbnya. Jadi di kelompok kita ini conjunction, tapi ternyata semuanya conjunction. Betul. Kemudian kayaknya kok yang pas be if, Sir, karena sering dengarnya kayaknya lebih masuk if gitu. Untuk alasannya mohon pencerahan, Sir. Terima kasih. Kurang ajar emang anak-anak ini. Alasannya malah dikasih ke aku. Nah, perhatikan nih. Pinter. Pinter tapi kurang ajar nih. Nah, coba perhatikan nih di sini. Kan di situ teman-teman perhatikan setelah koma itu ada kata kerja langsung tuh. Berarti itu artinya perintah ya. Artinya perintah atau misalnya itu saran ya, saran atau perintah. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman kita ambil yang alfa, berarti karena tuh. Karena kamu butuh bantuan, kontak aku aja. Kan bukan saran tuh, bukan saran, bukan masukan, dan bukan apa. Tapi itu seperti kayak underestimate orang lain karena kamu butuh bantuan nih, gitu. Kalau yang asisten itu tidak ya. Terus S ini sama juga dengan because. Oke. Yang masih masuk itu adalah if dan when. Nah, ketika kamu butuh bantuan, feel free to contact me. Ketika kamu butuh bantuan. Apa bedanya dengan if? Kalau kamu butuh bantuan, kontak me. Nah,
Kalau bedanya when, ini berarti suatu saat. Ketika suatu saat nanti kamu butuh bantuan, feel free to contact me. Nah, tapi kalau if itu berarti dalam waktu dekat. If you need assistant, kalau kamu butuh bantuan berarti dalam jangka dekat kamu bisa kontak aku. Jadi kalau udah bertahun-tahun, teman-teman jangan kontak lagi tuh. Jadi teman-teman harus paham antara perbedaan if dengan when ketika dia itu menjadi sebuah suggestion gitu ya. Jadi if itu dalam jangka dekat, makanya kalau teman-teman nanti semoga semuanya sampai ke tahap ini dan semoga merasakan juga. Kalau teman-teman nanti ada di abroad ya, ada di abroad di luar negeri itu, teman-teman akan sering ketemu dengan kayak gini. Misalnya teman-teman mau masuk kampus nih, mau masuk kerja, terus supervisornya akan bilang tuh kayak gini. If you have any question, feel free to contact me. Nah, itu terjadi di luar negeri. Kalau di Indonesia, saya nanti akan hubungin Anda ya. Aduh, sampai orang kita punya ayam, sampai ayamnya beranak, itu nggak dihubungin tuh. Jadi kalau di luar negeri itu beneran dihubungin, guys. Jadi feel free to contact me. Atau mereka bilang, I'll contact you soon. Gitu. Mereka benar-benar mengontak kita kurang dari 5 hari kerja tuh. Ini udah bagus banget, lamaran kamu udah bagus, nanti saya telepon ya, saya kabarin. Udah tuh, positif tuh, Anda nggak diterima itu udah. Tuh, ya, jadi akan beda culture-nya. Dan semoga teman-teman sampai nanti semuanya sampai pada tahap di mana ada orang yang akan menawarkan teman-teman, if you need more assistance or help, feel free to contact me. Semoga teman-teman sampai di tahap itu, karena itu berarti teman-teman sudah berada di luar negeri. Amin ya. Jadi benar jawabannya if yang ada di sini ya. Jawabannya adalah if. Terus ini salah. Jawabannya adalah if. Bravo. Oke. Berarti when tidak ya, tidak kita ambil. Nomor 8. Silahkan nomor 8 ini ada Alsa, Devi, Rizka, Yulia. Let's go. Siapa yang mau dijadikan kambing hitam? Come on. Siapa? Rizka. Aku yang tunjuk. Rizka. Aku lagi, Sir. Oh iya, kau jadi artis. Kan yang sering masuk ke rekaman itu di depan layar pembahasan ini, biasanya tuh fotonya Rizka nih. Coba cek di meeting pertama itu sampai terakhir itu ada muka Rizka tuh di sekitar warna-warna. Jadi artis dikira itu nanti Twitternya. Ya udah besok nggak ngomong, Sir. Coba nomor 8 ya. Kira-kira apa nih? Oke, karena itu titik-titik di depan, maka dianalisa ke belakang sampai koma itu ada verb apa enggak. Oh, ternyata ada was. Nah, berarti di depan itu isinya adalah conjunction. Alright. Gitu. Terus dari sekian pilihan itu ternyata semuanya conjunction. Jadi kita masuk ke secara makna gitu. Alright. Nah, dari maknanya itu makna pertama itu positif, sedangkan yang kedua itu negatif. Berarti ini bertentangan. Kontras. Jadi, oh iya. It didn't listen. Oh iya. Bentar, bingung, Sir. Critical acclaim itu artinya apa, guys? Apa? Critical acclaim artinya apa? Tahu nggak critical acclaim itu artinya apa? Itu apa ya? Critical acclaim itu artinya pujian. Oh, pujian. Kalau tidak menerima banyak pujian, tidak ya, berarti itu sama-sama negatif kan? Iya. Tidak menerima banyak pujian. Harusnya dia kan dapat banyak pujian tuh. Iya. Berarti kontras nggak nih? Iya, kontras. Tetap kontras. Iya, kontras. Bukunya itu ditulis dengan baik, tapi dia nggak dapat banyak pujian. Banyak pujian, iya. Harusnya kan kalau nggak kontras dia nerima banyak pujian dong gitu. Iya.
Tadinya mikirnya critical acclaim itu kayak kritikan gitu. Nah, critical acclaim itu kalau teman-teman ya, ini aku mau menyombongkan diri. Kalau teman-teman nanti jadi penulis, itu teman-teman nanti akan sering dengar kata critical acclaim. Critical acclaim itu semacam pujian untuk orang-orang untuk mengapresiasi hasil karya tulisnya karena dia baik banget gitu. Critical acclaim. Oke. Berarti kalau gitu jawabannya adalah C, also. Yes. Bukan although. Ya benar ya, karena dia sudah terbukti dia bahwa Alpha, Bravo, Charlie, Delta ini sama-sama conjunction ya. Maka satu-satunya teman-teman bisa dekati dengan grammar. Nah, apa bedanya structure dengan grammar? Sekali lagi, structure itu fokus pada penyusunan doang. Terserah dia salah atau enggak dari segi makna, yang penting nyusun aja gitu. Kayak contoh yang kemarin tuh, my car eats my cat. Mobilku memakan kucingku. Dari segi structure benar tuh, my car eats my cat. Gitu ya. Nah, namun dari segi grammar, berarti grammar itu melibatkan makna, atau lebih singkat kita sebut makna, maka itu nggak mungkin ada mobil memakan kucing gitu. Nah, maka teman-teman sudah masuk pada tataran grammar itu nanti, bukan pada tataran apa sih namanya satunya, structure. Nah, kalau grammar berarti teman-teman cek dulu di maknanya, sinkron apa enggak dah maknanya. Jadi alpha gugur, Bravo gugur karena because dan since itu sama aja, while itu berarti bersamaan. Ini tidak bersamaan, tapi ini bertentangan. Jadi cari. Aman ya sampai sini ya? Aman. Ini memang sengaja masih semuanya conjunction guys. Tapi nanti teman-teman cuma teman-teman perhatikan di sini. Bila ada titik-titik di awal kalimat, maka ada dua kemungkinan tuh, ada koma kan di belakang, maka jawabannya pasti conjunction atau enggak preposisi. Gimana cara menentukannya? Cara menentukannya cek jika titik-titiknya jika titik-titik sebelum koma teman-teman memiliki sebuah kata kerja, contoh nih nomor ini nih, yang ini nih. Jika sebelum koma ada kata kerjanya atau verbnya, maka di sini pasti berisi conjunction. Kenapa? Karena hanya conjunction yang dapat diikuti oleh feel atau kata kerja. Atau yang lebih ekstrim, kita bilang semua conjunction wajib hukumnya diikuti sebuah verb. Makanya verb ini akan jadi penentu apakah nanti titik-titiknya berisi conjunction atau preposisi. Sebaliknya, jika sebelum koma tidak ada verb, kan, sebelum komanya tidak ada verb karena high exam score dalam contoh ini, dia bukanlah sebuah kata kerja, maka di sini pasti berisi preposisi. Maka jika sebelum koma tidak ada verb, maka jawabannya preposisi. Gitu ya. Sebentar, ada sponsor tuh. Sponsor tahu bulat. Alright. Gitu ya. Nah, sampai yang udah lagi. Alright, kayak gitu ya guys. Nah, sekarang yang terakhir nih. Apabila ada titik-titik di awal namun tidak ada koma. Jadi ada juga tipe soal titik-titiknya di awal dan di belakang itu nggak ada koma. Berarti apa yang hilang? Yang hilang adalah cuma subjek selanjutnya. Contoh, titik-titik-titik them attack. Di sini tidak ada koma kan, untuk di soal yang ini nggak ada koma, maka jelas di sini subjek tuh yang hilang. Malah ini juga lebih gampang, gitu ya. Selanjutnya sekarang ini sama kayak kemarin, ya. Sama kayak kemarin, ini cuma penentuan conjunction, apakah dia conjunction sekarang 3. AC kah, adjective clause kah, atau noun clause kah, kita sebut NC, atau adverbial clause kah, kita sebut AVC. Kira-kira dari semua ini mereka itu masuk kategori yang mana guys? Kayak gitu.
Bagaimana kalau misalnya dalam sebuah soal berisi dua conjunction? Kalau as if ini tidak dihitung dua ya, dia dihitung satu. Dua nih, ada dua conjunction. Contohnya, what 16, what I want is not what you want. Apa yang aku inginkan bukanlah yang kamu inginkan. Gila tuh. So misterius tuh. Orang nanya apa, untuk adverbial clause dan noun clause. Jadi saya akan masukkan lagi teman-teman ke penjaranya, yaitu breakout room. Ada berapa orang nih? Ada 15 orang, berarti ini tak bagi menjadi 3 kelompok aja. Ya, 3 kelompok, berarti masing-masing orang dapat 5, sisanya kita kerjakan bersama. Oke. Jadi kelompok pertama dari 2 sampai 6, ini kelompok pertama. Kelompok kedua itu dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11. Ya. Terus kelompok ketiga 12 sampai 2, 3, 4, 16. 16 kan udah dijawab tuh. Enggak, belum dijawab. Ya, sisanya nanti aku yang ngerjain. Oke. Berarti per grup akan isi 5 orang. Nanti teman-teman akan boleh sebagai perwakilan, boleh saling bantu-membantu. Tak masukin ke bracket room. Ini kelompok 1, 2, 3. Jadi guys, cek apakah dia adverbial clause, ataukah adjective clause, ataukah noun clause. Ya, pokoknya kalau selain noun clause dan adjective clause yang kemarin yang teman-teman analisa, berarti dia adverbial clause. Gitu aja kata kuncinya ya. Okay, I'll set up the bracket room, then I'll recreate the group into 3, and then recreate, and then send you guys to the bracket room. Silahkan masuk ke bracket room. Waktunya 4 menit ya. Waktunya 4 menit. Alright guys, kita kedatangan tamu nih, satu makhluk kecil ikut kelas kita. Oke. Alright. Masih 9, masih banyak nih yang belum kembali, kita tunggu ya, karena bentar lagi mereka kembali semua. Udah 8 orang yang kembali, 13 dan 15. Alright. Sekarang kita akan mulai dari kelompok pertama. Silahkan. Kelompok pertamanya. Berarti nomor 2 sampai nomor 6 ya guys. Kira-kira yang mana? Yang pertama. Kelompok pertama? Kelompok pertama nih paling banyak nih. Ada 5 orang. Yang lain itu cuma berisi 4-4 doang. Kira-kira yang mana? Nomor 4, nomor 2
Siapa nih yang jadi perwakilan untuk dari kelompok 1? Ah, ini gampang guys. Yo, silakan. Tadi katanya Kak Yulia, Sar. Kali lihat. Kirain Gusti mau nongol mau jawab, ternyata mau ngusul. Kan tadi udah gantian Kak Yulia dulu. Ya udah, Kak Yulia dulu. Berarti yuk, coba. Coba ya, Sir. Oke. Oke, nomor 2 itu noun clause karena di depannya itu kosongan, anywhere. Alright. Tapi cek belakang itu apa? Di belakang ada ayo. gimana maksudnya? Oh, adverbial clause ya. Oh, Adverbial clause guys. Ingat kataku tadi, gak ada satupun conjunction yang bisa memicu koma tersebut selain conjunction adverbial clause. Makanya tadi aku pengen nanya tuh, teman-teman bisa nggak membedakan antara noun clause yang muncul di depan dan conjunction adverbial clause yang sama-sama masuk di depan. Contoh nih misalnya kayak gini. And anywhere, where itu kan ada tuh, where itu ada. Tapi anywhere itu gak ada di noun clause, adanya dia di adverbial clause. Atau anggap aja kita ambil where. Where we met, ya where we met is not important. Oke, titik. Satu. Yang kedua, where we atau gini, kita ganti. When ini ganti when juga. When we met, we will discuss misalnya. Nah, perhatikan nih. Kalau di sini sama-sama where, lihat. Kalau di sini ini kita sebut adjective noun clause. Kenapa? Karena dia tidak memunculkan koma di belakang. Berarti dia kalau nggak muncul koma berarti dia jadi subjek. Tapi yang kedua, when we met muncul koma berarti dia adverbial. Ini kayaknya ini. Oh enggak, itu udah keluar. Putus, yes, itu tadi operator. Terus di sini coba perhatikan. Berarti yang pertama tadi AVC ya. Oke, AVC. Nah, yang kedua, by the time itu kan kemungkinan nggak masuk ke tabel kan? Ya kan? Nggak masuk ke tabel yang di atas. Tapi, nah, sebentar. Aku takut, oh enggak. Oke, by the time kan ini nggak masuk ya ke dalam conjunction itu nggak masuk. Tapi by the time ini menghasilkan yang namanya koma, berarti dia juga masuk conjunction adverbial clause. Jadi kata kuncinya itu adalah koma. Oh, ada conjunction yang muncul di awal, ada koma nggak? Ada, adverbial clause sudah. Nggak usah mikir lagi itu, nggak usah dibaca tuh soal. Gitu ya. Jadi nomor 3 AVC juga. Next, nomor 4. Nomor 4 itu AC, adjective clause. Karena di situ ada noun. Oke, di depannya ada noun ya, dan cocok untuk that. Terus 5.
Kem- Nomor 5 itu noun clause. Oke, Karena di nah. situ verb sebelum conjunction. Alright, jika sebelum conjunction kayak gini, sebelum conjunction muncul sebuah verb, maka potentially itu noun clause. Tapi pastikan bahwa verb know ini, teman-teman, dia punya objek, ya, punya objek. Itu satu. Karena ya untungnya teman-teman di sini ada what. Kenapa what itu tidak masuk pada conjunction adverbial clause? Ya nggak masuk kan? Nggak ada what kan di adverbial clause. Maka conjunction selain adverbial clause itu adalah conjunction yang berbasis 5W 1H. Ya, walaupun ada which dan selainnya. Pokoknya conjunction yang kayak pertanyaan-pertanyaan itu conjunctionnya noun clause atau enggak adjective clause tuh. Kecuali where dan when. Itu memang mereka masuk ke semua tempat tuh. Ya, jadi aman. Terus nomor 6? Nomor 6 noun clauser. Noun clause juga karena Itu verb know. oke, sama ya kayak yang di atas. Alright, that's great. Untuk kelompok 1 aman banget sudah. Nomor 2 atau kelompok 2. Kelompok 2 ini 4 orang. Siapa yang akan jadi perwakilan? Ayo, beranikan diri. Mumpung masih di online, nggak ketemu langsung juga. Ayo. Siapa nih? Kelompok 2, kelompok 2. Mana nih kelompok 2? Kelompok 2. Ayo, kelompok 2 ini kalau nggak ada tak panggil ratu kita nih. Rizka. Riz, ayo gas, oh gampang ini mah, ayo. Oke, nomor 7. Nomor 7 itu Oke. Aceh. Aceh karena Karena di depannya itu Lisa sebagai noun. alright, that's cool. Oke, next one. Terus nomor 8 itu NC. NC itu noun clause. NC Ya, karena di depannya itu verb. verb. Ya. Pertanyaannya dulu, apakah run itu punya objek? Kan berarti Oh iya. apa kalau misalnya dia punya objek berarti benar as if ini jadi conjunction yang berfungsi sebagai noun. Tapi kalau dia tidak punya objek, ikuti adverb tetap alright. masuk noun clause. Gitu Hah? ya. Masuk adverbial clause dong. Iya ya, maaf. Masuk Aceh. Bukan Aceh, AVC. Oh, AVC ya? AVC. Kalau yang AC itu berarti adjective clause. Jadi kalau sama-sama disingkat Aceh nanti ke kemungkinan besar bingung nanti kita. Ini Aceh adjective clause apa Aceh adverbial clause. Jadi kita singkat dengan AVC. Adverb. Oke. Ya. Alright. Oke, terus 9. nomor 9 itu Aceh. Karena depannya Deadman itu masuk noun. Oke, jadi ini sama ya. Whose itu kepemilikan baik manusia ataupun hewan. Jadi sangat cocok. 10. Nah, ini bingung, Sir. Kan itu depannya prepositionnya itu, kalau nggak salah, Sir. Yang Ever. mana? Ever ini adverb. Oh, adverb. Berarti dia masuk apa, Sir? AVC. Adverbial clause dong. AVC ya? Kan ini. Iya. It was worst time ever. Titik kan sebenarnya di sini. Kan udah aslinya itu titik. Cuma kamu tambahin sebuah kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan bagi kalimat yang ada di depan. Nah, penambahan itu pasti tidak lain, pasti adverb tuh. Contoh, I eat rice. Titik enggak tuh setelah itu? Iya. Titik. Boleh enggak kalau misalnya aku tambahkan sesuatu di belakang kayak everyday? I eat rice every day.
Oh ya, boleh. Berarti di belakang itu tambahannya pasti adverb. Adverb. Nah, maka sama kayak gini. Jadi kalau kalimat itu sudah lengkap subjek verb, gitu ya, maka di belakangnya itu pasti yang ditambahin itu pasti ketambahan adverb tuh. Contoh, airan itu kan harusnya udah berhenti. I run in the park atau at the park atau on the hospital, at the hospital dan yang lainnya. Berarti itu semuanya adverb. Berarti itu adverbial clause. Gitu Oh, ya. ya. Maaf, Sir, tadi aku yang penjelasan yang adverbial clause itu memang nggak masuk tapi ada kegiatan jadi nggak terlalu tahu mengenai adverbial clause. Aman. Pokoknya kata kuncinya gini. Kalau adverbial clause konjungsinya muncul di tengah, maka teman-teman tinggal cek apakah kalimat yang di depannya itu bisa, misalnya sebelum kata until kita titik, boleh nggak akan menimbulkan pertanyaan apa enggak tuh? Enggak kan? Udah sempurna tuh kalimat. Nah, ketika kalimat sudah sempurna, kalau teman-teman mau nambahin sesuatu, maka tambahkanlah adverb. Kayak gitu ya, kalau muncul di tengah-tengah. Oke, berarti di sini tadi AVC ya. Ya. Oke. Oke. Terus nomor 11 itu non-clause. With Noun that verb. Ya. Yes. Jadi teman-teman ada yang disebut dengan that clause atau that clause itu sebenarnya nama lain dari noun clause, that clause. Cuma kenapa dinamakan kayak gitu? Karena that itu sering banget digunakan oleh bule-bule. I think that, I know that. Terus mereka sering banget pakai that thing is, I know that. Gitulah. Pokoknya sering mereka pakai that. Nah, sehingga ada kebiasaan itu disebutlah dengan that clause. Itu nama lain dari noun clause khusus kata that gitu. Ya, jadi ini NC ya. NC. Itu terakhir. Terus kelompok ketiga, good job adek. Good job. Udah ditumbalin dibilang good job kalian. Juga 4 orang sedikit. Let's go. Kelompok. Jadi silahkan teman-teman masuk aja. Siapa yang mau jadi perwakilan? Atau mau nyoba lah. Parah katanya. Let's go. Siapa nih mau nyoba? Kelompok 3. Wah, gampang ini. Kelompok 3 gampang banget nih. Ayo. Kelompok 3. Apa mau diwakilin oleh kelompok lain? Kelompok 3. Ini tadi. Siapa ya? Ayo kelompok 3. Nggak ada nih. Nggak ada kelompok 3. Kalau nggak ada yang mau wakilin kelompok 3 walaupun itu bukan kelompok 3? Jangan-jangan orangnya masih makan nih. Saya dong, Sir. Saya kelompok 3 sebenarnya. Oke, ayo. Bersembunyi kamu aja. Ya, coba. Tak bimbing kok. Tenang aja. Oke. Yang 12. nomor 12 sebenarnya setelah diskusi jawabannya itu AC karena the t-shirt itu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan kalau adverbial clause itu bisa digunakan untuk menambahkan sesuatu yang udah sempurna. Jadi saya ganti jawaban saya jadi adverbial clause karena I like the t-shirt itu mungkin sudah cukup. Cuman jadi muncul keraguan di saya. Jadi that itu menjelaskan the t-shirtnya itu noun. Dan Gini, ya menurutmu that itu ada di salah satu conjunction adverbial clause apa enggak? Atau sederhananya, kalau that diletakkan di depan kira-kira dia memicu koma enggak? sih kayak iya. Enggak lah. That Enggak, is contohnya that itu kan artinya bahwa atau yang. Kalau adjektif dia artinya yang, kalau noun clause dia artinya bahwa. Bahwa aku membeli mobil, koma,
adalah fakta. Enggak kan? Bahwa aku mau Hmm. beli mobil adalah fakta. Enggak muncul Oh, koma. Yang kedua, yang membeli mobil itu adalah yang membeli mobil itu, kan itu nggak bisa tuh. Yang berarti cowok yang gitu harusnya. Maka tetap balik ke penjelasan yang kemarin, lihat that ini hanya dimiliki oleh dua orang tuh, yaitu AC atau enggak MC. Lihat di depan that itu ada apa? Oh, dia merupakan sebuah benda, dan benda boleh atau bersinergi atau sinkron atau cocok dengan kata that, karena that itu untuk benda ataupun manusia. Berarti jelas di sini ini AC. oke. Berarti benar. Benar udah. Baik. Oke. Hmm. Hal yang tadi itu, Yud, kalau misalnya ditambahin ya yang tadi itu, adverbial clause itu boleh ditambahkan pada kalimat yang sempurna dengan catatan conjunction-nya itu bukan conjunction noun clause dan adjective clause. Artinya bukan salah satu 5W 1H. Nah, kalau disempurnakan akan jadi beda. Oke, thank you, sir. Alright. Nah, baru nih kalau nomor 13 nih, yang tadi itu, Yud. As itu Oke. ada di noun clause nggak, Yud? Menurutmu? Apa? As itu ada di as, conjunction as As yang itu. nomor 13, ada di noun clause dan adjective clause nggak? Masuk 5W Enggak. 1H nggak? Enggak. Enggak, berarti satu-satunya kalau nggak masuk 5W 1H, berarti dia conjunction-nya siapa? Adverbial clause. Yes, dia adverbial clause. AVC. Oke. 14. Agak delay tadi. Sorry. Oh, nggak apa-apa kalau. Nomor 14. Oke. Depannya what itu for. For itu preposisi. Jadi ya noun clause. Jadinya Noun clause ya. ya. Karena dia itu nanti jadi objek dari preposisi. Ingat, kalau misalnya sebelum conjunction-nya muncul sebuah verb atau sebuah preposisi, pasti itu noun clause. Kalau dia jadi objek ya, tapi kalau kata kerjanya itu nanti tidak punya objek kayak run yang tadi, maka itu bisa saja itu adverbial clause. Gitu ya. Berarti kalau dia nggak ada objeknya baru adverbial. Oke. Oke. Aman ya? Aman. 15, kira-kira apa? The language. The land itu noun, jadi karena which itu merujuk pada the land, jadinya dia adjective clause. Adjective clause, AC juga tuh dia. Kenapa? Karena which itu untuk benda dan land itu juga benda. Sehingga karena conjunction dan rujukannya sama atau sinkron, maka itu pastilah adjective clause. Kayak gitu ya. For the last one itu what, karena double jadi kita pilih adverbial clause. Kenapa adverbial clause? Ingat, conjunction 5W1H itu masuk Noun clause. Noun clause. Noun clause. Oke. Karena berarti noun juga bisa double gitu ya? boleh, berarti ini NC plus NC. Dua noun clause. Nah, jadi gini teman-teman. Bahkan nanti kalau teman-teman masuk pada complex clauses di dalam sebuah kalimat, itu bisa saja terjadi clause, adverbial clause, dan adjective clause secara bersamaan. Artinya akan ada 3 conjunction dan 4 kata kerja tuh di dalam itu. Itu kita sebut dengan complex clauses. Ada tuh kayak gitu tuh ada. Tapi kalau di TOEFL itu jarang banget masuk, cuma pernah aku ketemu beberapa kali. Itu complex clauses. Gitu ya. Jadi aman ya. Jadi intinya fokusnya ke sini aja. Kata what, ingat kata 5W1H dan antek-anteknya itu mostly adalah conjunction milih adjective dan noun clause. Itu pasti itu. Kecuali where dan when. Itu bisa masuk ke noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Oke. Nah, kalau seperti itu, maka yang perlu diwaspadai itu cuma when, where, dua itu aja. Sisanya
Oh, ini conjunction-nya milik siapa? Oh, ini conjunction misalnya nomor 17. Ini conjunction milik 5W1H nih. Berarti dia noun clause atau enggak adjective clause. Oh, dia muncul di awal-awal nih. Enggak ada apa-apa di depannya, berarti jelas dia noun clause. Meskipun kita enggak baca ke belakang. Fix ya? Sampai sini. 18 misalnya. I travel to the place where. Nah, perhatikan di sini. W ini adalah 5W1H. Berarti dia itu juga masuk pengecualian. Berarti dia masuk ke NC, AC, dan AVC. Masuk dong ketiga-tiganya. Cek di depannya ada apa? Oh, dia ada sebuah noun. Noun di depannya berbasis apa? Satu, sinkron. Kalau sinkron berarti adjective clause. Kalau nggak sinkron, itu bisa saja NC, bisa saja AVC. Tergantung apakah dia punya objek dua atau enggak. Oh, objeknya ternyata dua tuh. Yang pertama, misalnya objeknya si ini gitu, dan yang kedua itu where bla 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 bla. Maka itu noun clause. Oh, ternyata itu kalimatnya sudah komplit dan kata kerjanya cuma butuh satu. Maka itu adverbial clause. Gitu. Tapi mostly itu jarang terjadi, guys. Ya, jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Where itu jarang juga masuk ke TOEFL. Jarang, karena dia bisa masuk ke berbagai hal kan, makanya dia jarang. Bagaimana dengan kata nomor 19? When di sini adalah conjunction dan di depannya diikuti oleh sebuah kata kerja nouns. Announce itu pasti butuh objek, mengumumkan. Mengumumkan apa? Misalnya teman-teman bisa tanyakan, mengumumkan apa gitu. Oh, dia mengumumkan informasi. Jadi siapa nih? Oh, saya. Alright. Nah, mengumumkan apa? Nah, teman-teman coba gini. Untuk mengecek bahwa kata kerja itu punya objek dan enggak, maka teman-teman coba hilangin objeknya nih. Misalnya, aku makan. Gitu. Bisa nggak ditanyakan makan apa? Tanyakan di Bisa. kata makan apa gitu. Bisa kan? Berarti Bisa. dia butuh objek. Misalnya aku Oh, saya membeli buah. Nah, ketika dijawab dengan membeli buah, membeli HP, berarti kata membeli itu punya objek harusnya. Bagaimana dengan yang tidak yang tidak punya objek? Contohnya misalnya duduk. I sit. Saya duduk. Duduk apa? Memang ada duduk macam-macam, nggak ada kan? Jadi duduk aja gitu. Berarti dia nggak punya objek. Jadi cara ngecek apakah kata kerja punya objek atau enggak itu dengan cara yang tadi tuh. Ya, tanyakan pakai apa atau tanyakan pakai siapa. Misalnya, saya mengundang apa atau mengundang siapa. Nah, kalau sudah ada bisa ditanyakan menggunakan apa atau siapa, berarti pasti dia punya objek tuh. Nah, kalau punya objek berarti di belakangnya itu kan butuh noun. Nah, noun ini bisa ditempati oleh noun clause, guys. Kayak gitu ya. Next. Nah, maka lihat nouns di sini kan butuh objek tuh. Mengumumkan apa kan? Berarti kata when he will meet yang ada di sini ini akan berperan sebagai objek. Kalau dia berperan sebagai objek, berarti dia berperan sebagai noun. Oh, berarti dia noun clause, guys. NC. Karena fungsinya sebagai noun di sini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk kata ini. NC. Nah, berarti nomor 19 NC. Yang ini AC. Sampai sini ada pertanyaan? I know nomor 20 nih misalnya. Habis itu teman-teman nanti tinggal ditanyakan. I know Lina whose gitu. Whose ini punya siapa nih? Punya noun clause atau enggak adjective clause. Di depannya ada kata Lina. Lina itu merupakan ke manusia dan whose itu sinkron dengan manusia ataupun dengan selain manusia. Berarti kalau sinkron berarti dia AC yang tadi malam. Ya. Next one, nomor 21. The cat whom
buku di dalam sebuah buku Marcella Frank, apabila hewan itu kan harusnya pakai which. Tapi kalau hewan itu ternyata adalah hewan peliharaan, yang mana di sana itu juga kadang dia dikasih nama, maka teman-teman juga boleh tuh pakai whom. Ya, jadi kalau seperti itu berarti ini sinkron dah. Nah, berarti di sini juga AC. Bagaimana dengan if? Lihat, if ini bisa noun clause, bisa adverbial clause. Cek di belakang ada koma enggak? Ada, berarti dia AVC. Kenapa? Karena hanya conjunction adverbial clause yang mampu memicu koma di belakang. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Apa yang teman-teman bingungkan antara membedakan adverbial clause, noun clause, dan silahkan. Saya yakin teman-teman itu pasti ada yang masih bingung. Kenapa? Karena kadang teman-teman itu ada yang ketika menerima pembelajaran dia itu jangan salah ya. Saya itu percaya bahwa tidak ada siswa bodoh. Saya tidak percaya itu. Jadi tidak ada siswa bodoh. Dan saya selalu percaya itu bahwa tidak ada siswa bodoh. Kenapa? Karena saya pendidikan gitu kan. Siswa itu tipenya kayak gini guys. Ada yang bisa dijelasin langsung paham. Ada yang harus dijelasin 2 sampai 3 kali baru paham tuh. Ada yang kadang dia itu lambat paham dikarenakan satu, dia itu sedang mencerna. Dia paham tapi dia cerna dulu tuh. Kayak gimana, baru tuh jadi paham. Jadi mereka semua itu endingnya pasti paham. Cuma permasalahannya apakah dia butuh 1 pengulangan, 2 pengulangan, atau bahkan dia sebenarnya sudah rada-rada paham, cuma dia masih mikir. Kalau dia masih mikir, berarti dia belum sampai kepada kata paham, berarti separuh paham aja dia. Gitu. Misal kayak gini. Selama AVC itu ada di depan, pasti dia muncul koma. Contoh nih misalnya. Kayak gini. I can eat rice when I arrive there. When I arrive there. Perhatikan. Ini sebenarnya I can eat rice titik dah di sini. Ya. Tidak menimbulkan pertanyaan apapun karena dia sudah lengkap tuh. Maka lihat, di sini ada conjunction. Di depan conjunction ada apa? Ada noun. Cocok enggak kata when dengan kata rice? Enggak cocok. Kalau enggak cocok berarti dia itu AVC. Ya, kenapa? Karena dia hanya menjadi keterangan aja. Dan dia selama dia muncul di pertengahan dia nggak akan memicu koma. Cuma kalau misalnya dia ditarik nih ke depan dia akan memicu koma. Contoh nih misalnya kayak gini. When I arrive, koma tuh pasti. Jadi untuk mengecek apakah conjunction itu milik adverbial clause atau enggak, teman-teman tarik aja ke depan. Muncul koma apa enggak tuh di situ? Oh muncul. Kalau muncul berarti dia adverbial clause guys. Kayak gitu ya. Tunggu dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oh, ada nih. Penggunaan when sama where yang bisa masuk AVC, sir, apakah harus ada koma? Itu sama kasusnya. Apakah when-nya nanti masuk di awal kalimat atau enggak? Contoh nih, misalnya sama-sama masuk ke dalam kalimat nih. Misalnya nih masuk dalam kalimat yang AC dulu. Contohnya misalnya when. When I meet you, misalnya gini. Nah, when I meet you, koma. Nah,
When I meet you, I felt, karena masa lalu nih ya, happy. Tapi kalau when ini teman-teman, kalau when ini kita tarik ke belakang, maka dia tidak memicu koma. I feel happy when I met you. Gitu ya. Terus selanjutnya, di sini misalnya kita pakai yang where. Nah, pakai yang where misalnya kayak gini. Misalnya I remember the day where we met. Aku mengingat hari di mana kita bertemu. Jadi aku ingat harinya ingat, terus di mana kita bertemu gitu. Jadi dua-duanya ini tidak sinkron. Where itu untuk tempat, sementara day itu untuk waktu. Jadi kalau nggak sinkron kayak gini, teman-teman, dia pasti membentuk sebuah adverbial clause. Karena itu hanya menjadi keterangan. Kalau misalnya diletakkan di depan, bisa nggak dia? Bisa. Gimana? Misalnya kayak gini nih. Where we met, koma, ya, where we met, I remember the day. Bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya dia itu nggak begitu nggak begitu common untuk digunakan dia. Jadi khusus where itu mostly yang saya tahu itu dia hanya muncul di belakang. Kalau di depan dia kurang sinkron sih kayaknya dia. Kayak gitu guys. Tapi kalau balik ke conjunction lain, conjunction adverbial clause apapun, ketika di tengah dia ya tidak memicu koma, kan dia udah di tengah tuh. Yang bisa memicu koma kalau dia muncul di awal kalimat aja. Kayak gitu. Nih. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan yang lain, Kak Yulia dan Kak Robia? Atau sudah aman? Silahkan kalau masih ada lagi. Sir, boleh tanya yang nomor 16 nggak itu, Sir? Yang Soalnya iya pas kita tadi ngebahasnya itu agak ini kan. Yang mana? What I want is not what you want. Alright. Oke, mau dibahas itu ya. Tak buat di sini ya. What I want is, anggap buang natnya ya. Karena natnya agak ngaruh juga. What you want. Gitu ya. What I want is what you want. Perhatikan di sini. What I want ini pasti sebagai subjek. Kenapa? Karena what yang muncul di awal kalimat pasti itu miliknya noun clause atau adjective clause kan. Tapi kalau di depannya nggak ada apa-apa itu pasti noun clause. Berarti subjek yang berbentuk NC. Sekarang is itu merupakan sebuah linking verb atau verb be. Ya. Ini verbnya. Setelah ini boleh muncul adjective, boleh muncul adverb, dan boleh muncul noun. I am a teacher. Contoh sederhananya, I am a teacher. Jadi ini adalah noun, ya, atau noun phrase lah, kayak gitu. Nah, maka di sini teman-teman kata-kata what I want yang ada di sini ini juga merupakan noun atau kita sebut dengan noun clause yang berfungsi sebagai apa? Setelah is MR ini guys, semuanya kita sebut dengan komplement, pelengkap, komplement, pelengkap doang. Gitu. Dan pelengkap itu bisa berbentuk adjektif, bisa adverb, bisa noun clause, dan noun phrase. Itu aman banget. Gitu. Itu ya, Kak Elfrida. Oke, Sir, paham, Sir. Aman ya? Iya, Sir. Makasih, Dan Sir. teman-teman itu bisa kombinasikan ini dengan terutama noun clause itu paling sering tuh digunakan baik dalam bahasa Indo atau enggak tuh. Misalnya kayak gini. Apa yang kamu rasakan itu tidak salah.
misalnya. Apa yang kamu rasakan berarti what you feel is not wrong. Apa yang kamu rasakan itu tidak salah. Lihat, ini kan kayak pertanyaan, tapi sebenarnya dia pernyataan, berarti jelas dia noun clause. Teman-teman bisa masuk dari situ juga kalau mana bisa. Is ini sebagai verb, dan not wrong ini hanyalah komplement. Komplement untuk siapa? Komplement untuk ini, untuk yang ada di depannya. Gitu. Atau bahkan dicampur tuh, dua-duanya sama-sama noun clause, misalnya misalnya kayak yang tadi itu, what I want bisa tuh diganti dengan kata-kata describes what you want. Yang kuinginkan itu mencerminkan atau reflect atau describe atau menggambarkan apa yang kamu inginkan. Jadi artinya keinginan kita sama aja gitu. Ya, aman ya. Oke. Sampai sini ada lagi, guys. Silakan. Mumpung masih di sini. Sir, Ya. berarti yang what you want itu bukan kita lihat si what-nya itu apa harus butuh lagi tambahan lagi ya, Sir? Enggak butuh. Karena sebenarnya what ini kan what itu untuk apa? Untuk menanyakan benda kan? Iya. Berarti sebenarnya di sini nih ada benda nih. Misalnya I feel misalnya I feel you in my side. Aku merasakan kamu atau mengetahui kamu berada di sisiku. Nah, itu bisa karena kita buat pertanyaan what you feel. Apa yang kamu rasakan? I feel pain, I feel in pain, atau I feel apa gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu rasakan di sini nih. Nah, karena ini berbasis kayak pertanyaan, maka sesuatu yang di sini kita hilangkan dan kita ganti menjadi what. What you feel, kan itu ada sesuatu yang abstrak kan. Noun clause itu rata-rata abstrak, guys. Rata-rata abstrak tuh. Sesuatunya itu dihilangkan, makanya dia jadi abstrak. Misalnya kita anggap saja kayak who itu kan siapa? Contoh nih, misalnya kayak gini. Who beats me is unknown. Who beats me, siapa yang memukulku itu tidak diketahui atau masih menjadi misteri. Who beats me is a mystery. Siapa yang memukulku masih menjadi misteri. Kayak gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang hilang di situ, dan itu karena ini noun clause pasti dia sifatnya abstrak. Abstrak gitu. Kayak nggak ada di sini tuh yang sedang kita bicarakan itu nggak ada di sini tuh. Contoh, what you want is what I want. Itu masih abstrak. What you want itu kan sebenarnya kita tidak tahu itu apa yang kamu inginkan. Apakah menginginkan mobil atau menginginkan lain. Yang memukulku adalah Adi. Yang memukulku, kata-kata yang siapa yang memukulku akan kubalas nanti misalnya. Nah, berarti kan di sini ada sesuatu yang hilang nih. Pelakunya hilang. Yang memukulku, siapa yang memukulku, itu kan itu masih, anggaplah kita bilang itu masih pertanyaan, tapi itu sudah diketahui, cuma nggak disebutin aja. Kayak gitu, guys. When I meet you, I feel happy. Adverbial clause. Tapi kalau dijadikan itu misalnya when I leave, misalnya kapan aku pergi, it's not your business. Itu bukan urusanmu. Jadi ini menyembunyikan waktu karena dia menggunakan when. When I left, misalnya when I leave, kapan aku pergi, berarti kan menyembunyikan waktu, entah hari esok, lusa, dan yang lainnya, itu yang disembunyikan. Jadi sekali lagi, untuk noun clause itu pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Itu noun clause. Makanya saya bilang tadi, itu kayaknya mirip-mirip dengan pertanyaan, tapi sebenarnya pernyataan. Gitu. Ya. Oke, Sir. Jelas, paham, Sir. Aman ya? Thank you, Sir. Makasih penjelasannya, Sir. Sampai sini ada lagi? Ada lagi nggak untuk yang lain? Kalau nggak ada, kita akan akhiri ini. Izin left. Yes. Teman-teman, kalau sudah, walaupun saya nggak ngasih tahu, kalau sudah masuk
waktunya berhenti, kayak kita kan berhenti jam 20.00. Kalau misalnya saya lebih, teman-teman boleh left group itu. Atau boleh bukan left group, left Zoom. Karena itu udah totally your time, guys. Ya, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita cukupin nih. Tuh, aman? Aman ya? Aman, Oke. Sir. Thank you, Sir. Okay, that's all for today. Thank you for your coming, guys, to the class. Thank you very much. Dua sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Thank you, Alright. Sir. Bye everyone.